Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terpujilah nama Tuhan. Kalau kita melihat bacaan ini ya, maka kita akan segera bisa memahami corak Injil Yohanes yang sangat filosofis teologis. Kalau Matius, Markus, Lukas itu dikemas dalam sebuah cerita atau narasi, Injil Yohanes itu merupakan sebuah paparan filosofis teologis. Dan yang khas dari Injil Yohanes adalah kristologi mistiknya. Jadi apa itu mistisisme? Nanti kita akan bahas. Lalu yang kedua, bagaimana kita melihat mistisisme di dalam Yohanes, bagaimana Yohanes mengungkapkan kristologi mistiknya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita merelevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mendengar kata mistik, seringkali kan dihubungkan dengan klenik, perdukunan, tahayul, gitu. Tapi sebetulnya itu adalah pemaknaan yang baru. Karena mistikos itu sesungguhnya adalah pengalaman akan keterbukaan manusia terhadap realitas ilahi yang bersifat adikodrati. Jadi mistisisme adalah manusia terbuka terhadap yang adikodrati. Percaya kepada Tuhan itu sesungguhnya adalah sebuah pintu bagi persatuan kita dengan Tuhan. Jadi mistik itu manusia atau ciptaan bersatu dengan Allah yang mencipta. Sehingga kalau sudah terjadi kesatuan, itu bukan hanya kesatuan cinta, tetapi kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, kesatuan kehendak, kesatuan karya, dan ini menjadi penting sesungguhnya di dalam kehidupan orang percaya. Jadi di dalam mistisisme ada refleksi, jadi manusia itu mencari kehendak Tuhan, bercermin tentang kehidupannya, tetapi juga ada praktik. Praktik menyatukan jiwa dengan Allah. Ini tentu hal yang tidak mudah ya. Tetapi enggak apa-apa, semuanya harus dimulai karena apa? Ketika kita bersatu dengan Allah, maka kita tidak memandang Allah itu sebagai sosok yang berada di luar diri kita. Kuasa tidak didapat dari atas, bukan sesuatu yang transenden, melainkan dari dalam. Karena Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Dan di sanalah kita akan tahu betapa Roh Kudus itu punya peran penting. Sebab iman itu sumbernya dari Roh Kudus. Manusia itu tidak bisa beriman, tidak tahu apa yang baik dan yang jahat, tidak mengerti rencana ilahi tanpa Roh Kudus yang membukakannya. Jadi kenapa kok manusia itu, agama itu tidak akan pernah mati, iman itu tidak akan pernah mati, walaupun kita berada di tengah dunia yang sekarang sangat berubah, dan ada banyak pihak yang karena memprotes agama, memprotes gereja, mereka justru memilih jalan yang bertentangan
Tapi meskipun ada perkembangan peradaban manusia yang demikian, sampai kapanpun agama tidak akan pernah mati. Karena apa? Roh Kudus terus bekerja. Dan mistisisme sesungguhnya adalah sebuah cabang, bidang, ya, bidang, saya tidak menyebutnya bidang pengetahuan, tetapi bidang bahasan yang seringkali disebut the science of love. Jadi cinta itu kan abstrak sekali. Nah, ketika kita bicara mistisisme, maka kita tidak akan bisa melepaskan diri dari yang namanya cinta. Barang siapa mencintai, maka dia bisa menjadi seorang mistikus. Tapi jika kita tidak punya cinta, iya, kita akan menjadi orang yang sangat rasional, menekankan doktrin, menekankan apa ya, hanya pengajaran-pengajaran saja, bukan pada praktek mencintai. Seorang teolog, ya, sekaligus seorang mistikus yang bernama Thomas Merton, yang wafat pada tahun 68, dia mengatakan begini, without mysticism, there is not real theology. Jadi tanpa mistisisme tidak ada teologi yang nyata, yang membumi. Tidak ada teologi yang sungguh-sungguh. And without theology, there is no real mysticism. Untuk menjadi seorang mistikus, kalau zaman dulu orang meninggalkan kehidupannya, pergi ke biara. Kalau sekarang mungkin meninggalkan pekerjaannya, full pelayanan, gitu ya. Atau jadi misionaris, menjual segala miliknya. Bacaan kita minggu depan itu bicara jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Ada yang berpikir bahwa itu adalah mistisisme, tapi lebih dari itu, kita harus hidup di dalam penghayatan teologis kita secara penuh, secara mendalam, secara total. Jadi apa yang kita mengerti, apa yang kita percaya tentang Allah, kita sepenuhnya hidup di dalamnya. Dan tanpa itu tidak ada yang namanya pengudusan. Tidak ada penyucian. Oleh karena itu, pemisahan antara teologi dengan spiritualitas adalah bencana. Sekarang saya kira semua gereja melihat pentingnya teologi. Hanya saja bandulnya berubah. Kalau dulu tuh menekankan pengalaman dengan Tuhan, sekarang bahkan gereja-gereja karismatik banyak sekali menjadi gereja yang rematik. Rematik itu apa? Reform karismatik. Cara beribadahnya karismatik, tapi pengajarannya sangat rasional arah reform. Jadi gaya beriman manusia, gaya beriman gereja itu ada bandulnya. Padahal sebetulnya antara pengalaman pribadi dengan Tuhan, bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu sesungguhnya menjadi bagian penting dari teologi kita. Tetapi juga, menurut Amy Hollywood yang menanggapi Thomas Merton, dia mengatakan bahwa mistisisme itu sesungguhnya bukan hanya tentang pengalaman tertentu dengan Tuhan, atau teologi pengajaran tertentu, tetapi mistisisme merupakan sebuah disiplin spiritual, sehingga orang itu disiapkan untuk mengalami Allah. Dari tadi saya mengatakan disiplin spiritual. Biasanya mistisisme menempuh beberapa disiplin spiritual. Doa, meditasi, sedekah, 3 itu. Nah, orang itu tidak akan bisa berdoa, bermeditasi, dan hidup berbagi tanpa dalam waktu yang sama, ya, menjadi seorang Kristen yang mistikus. Cirinya ketika kita berdoa, lalu merenungkan Allah, dan memberi, dan kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang, dengan cinta, tanpa rasa takut, maka kita adalah seorang mistikus. Nah, Injil Yohanes itu adalah Injil yang sangat mistik. Jadi kristologi mistik Yohanes itu terletak dalam beberapa aspek. Pertama, Allah
yang tersembunyi bagi ciptaan itu terungkap penuh dalam realitas atau kenyataan atau keberadaan Yesus Kristus. Itu yang kita baca tadi ya. Tadi kita membaca ya, pada mulanya adalah firman. Ketika seluruh kehidupan ini bersumber dari Allah, maka sesungguhnya seluruh kehidupan itu tidak dapat memisahkan diri dari Allah. Nanti saya akan juga jelaskan gagasan satu pemikir Kristen, Meister Eckhart namanya, yang mengatakan bahwa di luar Allah itu yang ada adalah ketiadaan. Oleh karena itu, dalam kristologi mistik itu, walaupun Yesus itu manusia, tetapi ia adalah Allah, manusia 100% dan Allah 100%. Kenapa? Karena ya pikiran, hasrat, cinta, tujuan, karya Yesus itu sesungguhnya sepenuhnya menjadi pekerjaan Allah. Maka Yesus juga berdoa agar semua pengikutnya, seluruh muridnya itu menjadi satu dalam persekutuan ilahi seperti Tuhan Yesus dan Bapa itu satu. Jadi satu itu bukan dalam arti melebur secara kuantitas, tetapi melebur secara kualitas. Karena kalau dalam doktrin Tritunggal kan pribadi Tuhan Yesus dengan pribadi Allah itu berbeda. Tetapi Yesus adalah Allah, Allah Sang Pencipta, yang kita panggil sebagai Bapa, pencipta, pemelihara, pemberi berkat, penuntun pada kehidupan, itu Allah. Yesus juga adalah Allah. Maka ketika Tuhan Yesus berkata misalnya dalam Yohanes 17, segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Itu sesungguhnya adalah ungkapan mistik. Maka menjadi orang Kristen yang tahap yang paling paripurna itu adalah ketika ia menghayati bahwa segala yang ia miliki adalah milik Tuhan. Dan segala yang dijanjikan Tuhan itu dia memperolehnya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajarkan, oleh karena itu aku memberi perintah baru kepadamu, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, tapi juga seperti aku dan Bapa mengasihi. Panentheisme, semuanya itu berada di dalam Allah. Kalau iman yang tradisional menganggap bahwa antara Allah dan ciptaan itu berbeda. Lalu iman yang Hinduistik atau kepercayaan, ya semuanya itu ilahi. Maka binatang disembah, pohon disembah, dihormati, begitu ya. Tetapi kalau kekristenan, semuanya itu di dalam Allah. Jadi Allah itu ada realitas yang maha besar, dan kita semua itu menjadi bagian dari kerahiman Allah. Nah, konsep mistisisme dalam Yohanes, ya, aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah kesatuan kasih dan kesatuan karya, bukan kesatuan pribadi. Jadi tidak boleh ngomong Tuhan Yesus dengan Bapa itu podo ae. Oh, tidak sama. Tetapi keduanya adalah Allah, dan keduanya punya kasih dan punya karya yang sama. Perjanjian Baru Yahudi Ortodoks menerjemahkan Yohanes 10 ayat 30 itu dengan I dan Ha'af are echad. Gitu. I and Ha'af are echad. Jadi aku dengan itu tadi, Ha'af, dia yang maha kuasa, dia yang bertubuh semesta, itu echad. Oleh karena itu, tekanan-tekanan teologis tentang pentingnya kesatuan dengan Allah, kalau tidak bersatu dengan Allah tidak bisa bertumbuh, tidak berbuah, itu diungkap Tuhan Yesus sebagai metafor atau ilustrasi atau perumpamaan tentang pohon anggur.
Hanya ketika kita tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam Allah, kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan mistisisme kristologis dalam Injil Yohanes kemudian sampai bahkan pada perjamuan kudus itu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Nah, tentu kan ini bukan aktivitas makan yang kanibal, tetapi aktivitas makan yang simbolik. Ketika kita mengikuti perjamuan kudus, makan roti, maka kita percaya Kristus menubuh dalam tubuh kita. Kan roti itu dicerna kan? Makanan itu dicerna menjadi tubuh. Anggur yang merupakan simbolisasi darah Kristus itu mengalir dalam darah kita. Sehingga setiap perjamuan kudus itu kalau saya mengilustrasikan seperti seorang itu dicas. Handphone ini itu mau secanggih apapun kalau nggak ada powernya, tidak dicas, tidak ada tenaganya, ya dia mati. Maka perjamuan kudus itu menjadi begitu penting karena ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, sesungguhnya kita bukan hanya melaksanakan ritual rutin 4 bulanan, tapi mengisi kembali sehingga kita sebagai ciptaan yang lemah dan tak berdaya itu dimampukan untuk ada Allah di dalam diri kita. Oleh karena itu, perjamuan kudus dalam tradisi gereja mula-mula itu dilakukan setiap kapan? Ya, setiap minggu. Ya, dalam perkembangannya, kemudian gereja Katolik pada saat itu supaya kalau hal yang dilakukan berulang-ulang itu kan pemaknaannya jadi kurang sakral gitu ya. Membuatnya hanya di momen-momen tertentu saja. Dan itu menjadi tradisi juga dalam Calvinisme, perjamuan kudus. Kalau Calvin itu mengatakan setidak-tidaknya dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Kalau di GKI masih memegang tradisi itu ya. Tapi sesungguhnya apakah boleh kalau hari Minggu tertentu di luar Januari, Paskah, Juli, dan Oktober yang merupakan perjamuan kudus sedunia, kita mengadakan perjamuan kudus boleh nggak? Ya boleh. Dan itu sesungguhnya merupakan momen Allah mengisi seluruh kehidupan kita. Sehingga hidup ini bukan tentang diri kita, melainkan tentang Allah. Nah, saya ingin menambahkan pemikirannya Meister Eckhart, seorang mistikus Kristen dari abad pertengahan ya. Dia mengatakan begini, Allah itu tidak melihat yang manusia lakukan, tetapi melihat cinta, melihat semangat penyembahan atau semangat ibadah, dan melihat motif atau kehendak di dalam nurani di balik perbuatan. Jadi kalau kita itu berbuat baik, tidak ada cintanya, tidak ada semangatnya, tidak ada jiwa ibadahnya, maka perbuatan baik kita itu sia-sia. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, jangan berzina, tapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang perempuan dan mengingininya, maka ia sudah berzina. Itu kan yang dilihat Allah sesungguhnya apa? Motif. Kalau dalam bahasa yang lain yang lebih mudah, Allah melihat hati. Apa aktivitas keseharian kita dan apa cintanya, bagaimana dimensi penyembahannya, kaitannya dengan kehendak nurani untuk makin menyatu dengan Allah, itu yang kita lihat, yang dilihat oleh Allah. Eckhart juga mengatakan bahkan begini, ini agak kontroversial ya. All things
our God. God is all things. Ini yang membuat Eckhart dituduh, Meister Eckhart itu panteistik. Tapi sebetulnya enggak. God may not understand himself without me. Before there were creatures, God was not God. Jadi Allah itu tidak akan bisa memahami dirinya sendiri tanpa ciptaan. Tanpa ciptaan, ya bukan Allah. Wah, ini berat ini. Karena apa? Kalau Allah itu tidak mencipta, ya maka tidak jadi Allah, tidak ada Allah. Kita menyebut Allah karena apa? Ya kita ciptaan. Kita menyembah karena kita ciptaan. Itu sama seperti begini. Baik itu tidak akan jadi baik kalau tidak ada jahat. Terang tidak akan jadi terang kalau tidak ada gelap. Tapi yang menarik, Eckhart kemudian mengatakan kita sebagai ciptaan itu meneguhkan keberadaan Allah dan Allah di dalam ciptaan membuat kita punya kesadaran penuh bahwa sekali lagi hidup itu adalah tentang Allah. Jadi dalam ciptaan yang paling jelek, paling bodoh, paling istilahnya paling bladus gitu, orang malah bilang ada sesuatu, ada Allah gitu ya. Tetapi dalam jiwa manusia, kata Eckhart, ada Allah yang betul-betul ilahi. Kenapa? Ya karena dipuja. Kalau dalam ciptaan ada Allah, tapi Allah itu tidak dipuja. Kita tidak mengerti bahasa anjing, bahasa burung gitu ya. Apakah kalau burung itu berkicau dia sedang memuji Tuhan? Kita tidak mengerti. Tapi dalam perspektif Eckhart, ya Allah hanya menjadi sumber kehidupan saja, hanya menjadi power hidup saja kalau di ciptaan lain. Tetapi di dalam manusia, Allah itu disembah. Maka, nah ini yang sesungguhnya dikutip oleh Ahmad Dhani, ini gagasan Eckhart juga ya. Ada lagunya ya. Dengan matamu aku melihat, dengan telingamu aku mendengar, dengan mulutmu aku bicara. Wah, itu sufistik banget. Dan teologi mistis Kristen mengatakan, mata yang kugunakan untuk melihat itu adalah mata yang sama dengan mata Allah. Mataku dan mata Allah itu satu. Wah. Jadi kalau manusia itu misalnya mata keranjang, atau moto duiten, gitu, atau gelap mata, itu kenapa? Karena dia hidup dalam ketiadaan. Karena di luar Allah itu ketiadaan, kata Eckhart. Gelap mata, istilahnya gelap mata itu harus peteng lah, harus tidak bisa melihat yang baik, isinya ngamuk, kalau bisa bahkan makan orang, menyakiti orang, membalas. Itu terjadi ketika kita kehilangan kesadaran bahwa ya mata kita itu mata Allah. Dan yang menarik dari Eckhart adalah begini, makin rendah hati seorang manusia, makin Allah itu dimuliakan. Jadi ingat perkataan Yohanes Pembaptis ya, dia harus makin bertambah dan aku harus semakin kecil atau makin berkurang. Jadi makin kita rendah hati, makin Allah itu dimuliakan. Ketika kita melakukan kebaikan, lalu kemudian orang memuji, oh Bu Sima itu baik sekali. Lalu Bu Sima mengatakan, oh bukan saya. Itu Allah sepenuhnya. Pada titik itu Bu Sima memuliakan Allah.
Oh, Pak Lim Arief itu orangnya teliti sekali. Oh, enggak, saya enggak teliti. Itu semua anugerah Tuhan. Ya kan? Makin kita rendah hati, ini bukan saya, ini sepenuhnya Tuhan. Makin Tuhan itu dimuliakan. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam relevansi, saya ingin memperkenalkan 4 tahap persatuan jiwa dengan Allah. Ya, meminjam Eckhart tadi ya. Manusia itu selalu akan melewati 4 tahap. Tahapnya adalah pertama dissimilarity. Tidak sama. Antara kita dengan Allah tidak sama. Kita hidup di dalam ketiadaan. Hidup di dalam kesia-siaan. Hidup dalam hawa nafsu. Susah sekali melakukan kehendak Tuhan. Tidak sama. Itu kebanyakan orang, terutama juga orang yang tidak punya iman, demikian. Lalu tahap kedua adalah seperti yang dikatakan Paulus, hidupku itu bukan aku, melainkan Kristus di dalamku. Jadi, dimensi kehendak Allah menjadi kehendakku. Itu similarity. Kalau melihat orang susah, saya menolongnya. Tapi juga sekaligus tahap ketiga adalah identitasnya adalah Allah di dalam dia dan dia di dalam Allah, dan bahkan melampaui moralitas. Kita kan taunya kalau ada orang susah harus ditolong. Tapi apakah Allah itu selalu menolong orang? Tidak selalu. Kadang-kadang Allah itu mendidik orang. Nah, kalau kita hanya sampai pada tahapan kesamaan moral, maka kita tidak akan bisa mengerti pikiran Allah. Orang sedang dididik oleh Allah, dibentuk, dihajar oleh Allah, tapi karena kita berpikir bahwa ya kehendak Tuhan, saya harus menolongnya, maka kita justru menjadi penghambat kehendak Allah atas orang itu. Orang yang malas misalnya, hidupnya sengsara, dan dia sudah ditolong tapi tetap malas. Lalu kalau kita berpikir ya harus ditolong terus, nggak ada habisnya. Pada titik itu kita justru berlawanan dengan rencana Tuhan. Pak, tapi bagaimana kita tahu rencana Tuhan atas kehidupan seseorang? Nah, itu kalau orang sudah terbiasa masuk dalam persekutuan ilahi dengan Allah, ya akan selalu bisa merasakan dan bisa mengambil keputusan. Kadang-kadang Tuhan Yesus kan juga memanggil orang-orang yang munafik itu mengatakan, "Hei kamu orang munafik." Ya kan? Ada orang-orang yang datang ingin mengikut dia, Tuhan Yesus mengatakan, "Pulang, jual segala milikmu. Bagikan kepada orang miskin." Ketika ada pihak yang istilahnya memohon pertolongan Yesus, semua orang sakit dibawa, Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi ada kalanya Tuhan Yesus justru meninggalkan mereka. Hanya saja ya kita tidak boleh kemudian mengklaim ya, oh saya tidak menolongnya kan karena saya tahu Allah sedang mendidik dia, padahal sebetulnya dasarnya apa? Ya kita tidak mau nolong. Lah ini yang dilihat oleh Tuhan kan itu tadi. Allah itu melihat hati, motif. Jadi ketika kita memilih tidak menolong, ini topik panas ini, topik kontroversial nih. Ketika kita memilih tidak menolong, dan kemudian itu semangatnya adalah karena kita dan Allah adalah satu, maka itu bisa dibenarkan. Tahap yang keempat adalah, kata Eckhart, breakthrough, ya, penerobosan. Melepas Allah dan terbuka sepenuhnya.
Jadi melepas Allah itu apa? Melepas semua pemahaman kita tentang Allah. Jadi bukan hanya tentang apa ini hukumnya, lalu Allah itu begini, begitu, sesuai penghayatanku, sesuai kebenaranku. Karena dengan tahap itu orang masih melihat Allah itu sebagai pihak yang di luar. Tetapi terbuka sepenuhnya menjadi sosok yang apa ya? Di dalam kehidupannya, ia tuh sepenuhnya bisa bahkan terlihat nggak konsisten. Karena Allah kan begitu kan. Allah itu bebas. Allah itu tidak dapat diduga. Misalnya Filipus, suatu saat tiba-tiba diminta untuk pergilah melewati jalan itu, jalan yang sepi. Dan di sana kemudian Filipus berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Sida-sida itu kalau bagi orang Yahudi kelompok masyarakat yang ya kelas sesat gitu ya, karena mereka akan dikebiri, lalu berdandan cara perempuan, bergaulnya dengan para putri, semuanya serba perempuan. Tapi kemudian Allah memakai Filipus untuk memberitakan Injil, dan bahkan sida-sida itu dipilih oleh Allah untuk menjadi misionaris pertama di Ethiopia. Dalam sejarah Ethiopia, yang bahkan juga sampai sekarang menjadi sangat banyak ya orang Kristen, itu siapa misionarisnya? Ya sida-sida. Orang yang kalau zaman sekarang kita sebutnya transgender, kita sebutnya banci. Gitu. Tapi Allah itu begitu. Petrus misalnya, yang dia dididik dalam tradisi Yahudi, cara hidup Yahudi, ada makanan haram, makanan halal, manusia yang bisa mencapai Allah itu hanyalah manusia yang diikat dalam perjanjian sunat, tiba-tiba dibuka dengan apa? Diminta untuk membaptis Cornelius. Nah, ini mati ya, kamera saya mati. Ya, dengan demikian, seorang yang bersatu dengan Allah menjadi seorang yang sangat bebas. Dan oleh karena itu, Injil Yohanes ini menjadi sangat unik, kristologinya sangat unik. Di pertemuan pertama yang lalu saya mengatakan bahwa bahkan apa itu Yesus memandang salib itu sebagai apa? Sebagai pemuliaan. Ya. Itu betul-betul penerobosan. Kalau orang menganggap bahwa salib itu kan penghukuman. Salib itu mendatangkan malu. Tetapi bagi Yesus, salib itu adalah kemuliaan. Nah, relevansinya apa? Relevansinya adalah di dalam kehidupan kita, kita butuh yang namanya iman. Jadi, kalau saya tadi ngomong tentang mistik itu susah. Itu ngomong teologi itu, saya seringkali diberitahu, Pak, saya nggak ngerti Pak Andri. Ya, itu susah. Tapi ngomong tentang mistik itu juga agak susah juga, karena apa? Itu nggak bisa diungkapkan dengan bahasa yang kalau orang belum mengalami itu nggak akan ngerti gitu ya, ibaratnya begitu ya. Nah, tapi itu tidak membuat kita kemudian, nah terus apa? Apakah kita tidak bisa mencapai persekutuan yang sejati dengan Tuhan? Bisa. Jalannya adalah iman. Nah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka kalau kita punya iman, kita percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah, itu adalah jalan mistik. Jadi semua Bapak Ibu yang di sini,
14 orang ini kan orang yang beriman ya pasti. Maka Bapak Ibu, kalau punya iman, kita punya iman di dalam menghadapi kehidupan dengan segala kesulitan dan tantangannya, ya saya beriman, maka itu sesungguhnya adalah sebuah jalan menuju kesatuan kita dengan Allah. Sebab dengan iman itu kita bukan hanya beroleh keselamatan atau kebaikan diri kita, tetapi dengan iman itu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup menyatu dengan Tuhan, dengan iman pula kita membuat keputusan-keputusan yang bahkan ya nggak sama dengan yang dihayati oleh orang beragama pada umumnya. Iman. Nah, ada perkataan dalam Injil Yohanes yang menarik. Ini sebetulnya adalah ungkapan mistik ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, atau kalau dalam terjemahan bebasnya itu tidak melihat dan tidak mendengar secara langsung, namun percaya. Tidak melihat, tidak mendengar, namun percaya. Jadi konteksnya itu pada saat itu di sekitar akhir abad pertama menjelang abad kedua, banyak orang itu rindu tuntunan roh, rindu bimbingan langsung dari Tuhan, gitu ya. Menekankan dimensi-dimensi yang sangat rohani, tetapi banyak orang tidak mengalami itu. Gnostisisme misalnya, yang sangat menekankan aspek rohani kehidupan orang beriman, dan di sana ada pengetahuan rahasia, ada tuntunan yang unik gitu, dan tidak semua orang mengalaminya, dan hanya orang-orang yang sangat istimewa yang mengalaminya. Maka merekalah yang disebut sebagai orang yang dituntun pada pencerahan yang sejati, menurut kaum Gnostik begitu. Tetapi Injil Yohanes mengatakan bahwa untuk menyatu dengan Tuhan, kamu tidak harus mendengar suara Tuhan secara langsung. Entah dalam batinmu atau dalam nuranimu, tidak harus mendengar. Tidak harus juga melihat tanda dari Tuhan. Kamu butuh apa? Percaya saja. Maka ada perkataan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Dan itu diungkapkan oleh Yohanes secara sangat apik melalui kisah ketidakpercayaan Thomas karena ia belum melihat Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara-saudara orang GKI merasa, Pak, kok saya nggak pernah ya mendengar suara Tuhan secara langsung. Saya kok tidak pernah ya melihat Tuhan. Itu kalau misalnya ibu saya itu jadi Kristen karena melihat, ya, mau sholat tiba-tiba melihat cahaya yang sangat terang dan suara damai sejahtera bagimu, walaupun dia lari. Itu mendengar dan melihat. Tapi apakah semua orang mengalami itu? Tidak. Tetapi semua orang bisa beriman. Karena apa? Roh Kudus mengaruniakan iman. Oleh karena itu, ketika kita tidak melihat dan mendengar, namun kita percaya pada Tuhan, percaya kepada kebaikan Allah, percaya pada kasih karunia, percaya kepada damai sejahtera yang dirancangkan oleh Allah, nah itu cukup menuntun kita pada kesatuan. Ya, saya terputus. Sampai di mana tadi? Sampai ceritanya Bapak Andri. Oh, iya, sampai cerita tentang ibu saya ya. Nah, nggak perlu melihat, tidak perlu mendengar Allah secara langsung. Selama kita punya iman, kita punya jalan untuk menyatu dengan Tuhan. Ya. Iman yang kuat, maka Tuhan Yesus kan mengatakan gitu. Kalau kamu punya iman sekecil atau sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Itu adalah sebuah bahasa, ekspresi yang sangat mendalam, bahwa ketika kita percaya bahwa Allah tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Allah.
Kalaupun saya sakit, Allah tetap ada. Kalaupun saya kesulitan keuangan, Allah tetap ada. Kalaupun saya sedang didera dan dianiaya, Allah tetap ada. Dan Allah turut menderita bersama dengan saya. Maka kita akan kuat. Dan relevansi kedua adalah hidup dalam persekutuan. Ini kan minggu lalu ya, temanya kan koinonia, meretas koinonia persahabatan. Koinonia itu adalah dimensi persekutuan. Kalau kita itu bersekutu dengan Allah, maka kita pasti juga akan rukun dengan sesama dan semesta. Nah, ini titik yang paling berat ya. Rukun dengan sesama saja berat, apalagi rukun dengan semesta. Mengasihi sesama saja berat, apalagi mengasihi semesta. Karena apa? Orang lebih mudah mencari jalan yang gampang ya. Saya bersyukur kalau pemerintah akhir-akhir ini, misalnya kalau kita pergi belanja, tidak ada plastik, dan seterusnya. Ya, sesungguhnya itu adalah upaya untuk mengurangi jejak karbon, ya, carbon footprints. Karena ketika kita misalnya makan daging misalnya, wah itu untuk membesarkan satu ekor sapi dibutuhkan produksi karbon yang begitu banyak. Yang paling tinggi itu adalah makan sapi. Jadi kalau Bapak Ibu mau cinta semesta, di sini nggak ada yang pengusaha daging ya. Nanti saya diprotes, wah bangkrut aku Pak. Harus mulai mengurangi makan daging sapi. Ya boleh, tapi jangan setiap hari. Ketika kita makin mencintai Allah, kita makin mencintai sesama, kita menyatu dengan Tuhan Yesus, dan kita makin terkoneksi dengan semua pihak. Jadi sebutlah terus nama Tuhan dalam hati dan pikiranmu, tinggallah selalu di dalam doa, ketika engkau bekerja, mengemudi, makan, berwisata, berapat, bahkan ketika engkau sedang marah sekalipun, sebutlah nama Tuhan, maka engkau akan menyatu dengan Tuhan. Jadi ketika kita memanggil namanya, terus-menerus, dan kemudian kita mencintai, berkarya atas nama Tuhan, dengan semangat Tuhan, maka kristologi mistik itu akan mewujud dalam kehidupan kita.